Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Nurikma dari kelas 224B01 dengan nomor NIM 2180556. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai apa itu perbedaan peralatan dan perlengkapan kantor dan apa saja perlengkapan dan peralatan kantor tersebut. Perlengkapan atau supplies biasanya di dalam ilmu akuntansi itu kita biasa dengar itu bahwa perlengkapan itu tidak ada biaya penyusutan. Nah, secara umum yang sering kita dengar itu perlengkapan itu biasanya barangnya itu yang relatif kecil dan biasanya itu sekali dipakai. Peralatan biasanya dalam ilmu akuntansi sering kita dengar bahwa peralatan itu memiliki biaya penyusutan. Nah, jadi perbedaan perlengkapan dan biaya perlengkapan dan peralatan itu ada biaya susutnya. Kalau misalkan perlengkapan tidak ada biaya penyusutannya. Nah, kalau misalkan peralatan itu ada biaya penyusutannya. Nah, peralatan itu biasa kita sering dengar itu bahwa peralatan itu memiliki ciri kayak relatif besar bentuknya, yaitu kayak contoh misalkan meja kantor atau kursi kantor atau mesin scanner atau mesin fotokopi. Nah, itu biasanya ada biaya penyusutan setiap beberapa tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali, dan sebagainya. Perlengkapan apa aja sih ada perlengkapan kantor itu? Nah, satu yaitu kertas biasanya kita sering lihat di meja, di atas meja kantor, mau yang kertas HVS ataupun folio ataupun kertas apapun itu, jadi kita sering lihat ada di meja kantor. Nah, cara pakainya apa? Ya, kita bisa menulis atau menggambar suatu objek di kertas tersebut. Nah, yang kedua itu pulpen. Banyak hal yang bisa digunakan dalam pulpen itu. Bisa menulis atau menggambar juga bisa dalam pakai pulpen itu. Nah, biasanya kalau pulpen itu entah ada suatu kayak tabung ditaruh di situ, ada pulpen, ada pensil, ada penggaris, ada penghapus itu, atau bisa juga tempat pensil atau pulpen. Biasanya kalau di kantor itu kan biasanya ditaruh di bagian saku untuk laki-laki, biasanya seperti itu. Nah, itu penjepit kertas. Nah, penjepit kertas itu ada terbagi menjadi dua, ada paper clip sama ada binder clip. Nah, binder clip itu seperti apa? Binder clip itu seperti ini. Nah, paper clip itu yang biasanya yang kecil, yang lebih kecil dan lebih tipis. Nah, yang keempat itu adalah tinta printer. Tinta printer itu cara pakainya itu banyak. Ada beberapa, mungkin ada yang disuntik atau ada yang dibongkar pasang ulang gitu kan. Itu kan ada yang ada yang diisi ulang atau ada yang beli baru, biasanya seperti itu sesuai sama jenis printer tersebut. Nah, biasanya itu tempatnya itu ada di sebelah kanan suatu printer itu disambungin. Nah, itu kan ada kayak kabel-kabel itu. Nah, itu biasanya sebelah printer itu tempatnya di situ. Nah, selanjutnya itu ada flash disk. Nah, flash disk itu banyak gunanya. Nah, penggunaannya itu untuk apa? Untuk menyimpan data, backup data gitu kan. Nah, biasanya taruh di mana? Biasanya ada yang saya biasa lakukan kalau flash disk itu biasanya tuh saya taruh di tempat kayak seperti dompet kecil, tapi itu khusus untuk flash disk atau hard disk gitu. Nah, itu ada dompet kecil untuk taruh flash disk itu, jadi terpisah dan sekiranya lebih mudah untuk dicari karena kan sudah tahu tempatnya di mana dan ada tempatnya tuh rapi, jadi nggak pusing untuk mencarinya itu. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada tempat kartu nama. Nah, tempat kartu nama itu biasanya tuh ada yang bahannya berbentuk ada bahannya dari plastik atau bahannya kayu. Nah, biasanya itu ditaruh itu ada di meja kantor. Nah, amplop biasa ada bahannya, biasanya ada yang kertas ataupun plastik. Nah, yang biasanya sering kita lihat itu dari kertas coklat ya. Nah, kertas amplop itu biasanya ditaruh di laci meja kantor. Yang kedelapan ada stop map. Nah, stop map itu apa? Kayak map gitu, kayak file bisnis file. Nah, itu seperti itu. Nah, itu untuk kegunaannya itu banyak dan biasanya itu digunakan untuk kertas yang emang itu tidak boleh terlekuk sama sekali. Nah, itu biasanya dokumen yang aktif gitu. Nah, yang ke-9 itu ada stempel. Nah, stempel tuh itu suatu bukti bahwa kalau misalkan suatu perusahaan tersebut itu menyetujui dengan apa yang ada diisi surat atau
suatu pengumuman tersebut. Nah, biasanya itu cara pakainya itu tinggal kita tempel ke tinta, ada kayak papan di dalam itu ada tinta gitu, tinggal dicap ke dokumen yang ingin di stempel. Nah, selanjutnya itu ada staples. Nah, staples itu biasanya untuk merekatkan kertas atau menyatukan kertas gitu kan. Nah, biasanya itu tempatnya itu di mana? Tempatnya itu ada di satu tempat dengan kayak pulpen, penggaris atau pensil gitu-gitu. Nah, itu kan ada isinya. Cara pakainya, cara penggunaannya seperti apa? Nah, cara penggunaan seperti apa? Itu kan ada isi berbentuk U ya. Nah, berbentuk U itu dimasukkan ke dalam staples itu. Nah, tinggal kita rekatkan ke paper atau kertas yang ingin kita satukan dalam satu dokumen. Nah, yang ke-11 itu ada kalender. Kalender tuh kegunaannya banyak sekali, terutama untuk kita yang mengejar deadline. Nah, itu kalender itu tempatnya di mana? Biasanya tuh sesuai sama ruangannya. Biasa kalau misalkan di rumah kan kita lihat ditempelin di tembok, atau ada yang meja, ada yang kalender duduk. Ya, biasa tuh ditaruh di atas meja gitu kan. Nah, biasa kalau di kantor di atas meja atau ditaruh di bagian kayak sela-sela kalau untuk staff kan itu ada kayak ada sela-sela. Nah, biasanya tuh ditempelin di situ juga sih, ada beberapa yang seperti itu. Yang ke-12 itu ada perekat. Perekat itu ada apa aja sih? Ada stolasi, ada lem. Nah, kegunaannya apa aja? Banyak untuk menempelkan suatu, kayak misalkan foto ditempelin di suatu dokumen, ada jadi tinggal kita tempel, tinggal kita oles ke dalam foto tersebut, terus tinggal kita tempel, itu simple. Ada stolasi juga. Mungkin kalau untuk di luar dari perkantoran, itu stolasi bisa digunakan untuk bungkus kado gitu kan. Ada juga double tip, bisa juga. Nah, yang selanjutnya nomor 13 itu ada penggaris. Penggaris itu kegunaannya juga untuk mungkin untuk yang di bidang statistik itu sangat berguna banget. Yang biasa di bagian kayak untuk kayak melukis atau menggambar suatu objek tuh biasa kan butuh penggaris. Nah, untuk yang ke-14 itu ada pensil atau penghapus. Nah, pensil itu kegunaannya banyak banget kan. Jadi kan biasanya kan ada dokumen yang tidak boleh dicoret-coret, tapi kita harus harus kasih notes gitu kan. Nah, dan kita itu ngebawa kertas ataupun apapun itu, kita bisa juga tulis di dokumen tersebut. Kalau misalnya untuk karena kita pakai pensil, jadi gampang untuk dihapus gitu kan. Nah, penghapus juga kayak gunanya seperti itu, untuk menghapus. Cara pakainya tinggal digosok-gosok aja. Nah, taruhnya itu di mana? Taruhnya itu bisa kalau untuk di kantor biasanya ada yang seperti kayak tadi ditabung berisi ada pensil, ada penghapus, ada penggaris, ada pulpen dan sebagainya, atau mungkin ditaruh di tempat pensil yang ya emang biasa untuk dibawa kemana-mana, entah itu meeting atau bagaimana, itu bisa juga lebih simpel. Nah, yang terakhir untuk perlengkapan ini itu gunting. Nah, gunting kegunaannya banyak banget dan cara pakainya juga mudah. Kayak misalkan kita untuk menggunting suatu dokumen atau memusnahkan dokumen kan biasanya kan ada alat tersendiri gitu kan. Jadi mungkin itu kegunaannya untuk sesuatu. Lanjut, peralatan. Nah, peralatan kantor itu apa aja sih, Kak? Nah, di sini saya ingin menyebutkan peralatan kantor itu apa aja. Nah, satu itu meja kantor. Meja kantor tuh ada berbagai macam. Jadi ada meja yang benar-benar lacinya tuh banyak. Nah, juga ada meja kantor yang laci itu hanya satu di bagian di satu sisi saja gitu kan. Jadi ada berbagai macam gitu. Nah, yang kedua itu apa? Kursi. Nah, kursi biasanya kalau untuk di kantor yang biasa tuh ada sandarannya di belakang, dan sandaran untuk kepala itu biasanya dilapisi dengan kayak busa gitu untuk kayak biar empuk gitu loh. Nah, biasanya tuh taruhnya di mana sih, Kak? Meja sama kursi itu biasanya ditaruh di meja kantor atau di ruangan kantor yang emang tempatnya emang di situ gitu loh. Nah, yang ketiga itu komputer. Nah, komputer tuh berguna banget, entah itu komputer atau itu laptop, itu berguna banget. Cara pakainya apa sih? Bagaimana sih kita sesuai sama yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Kita entah itu membuat surat itu di Word segala apa, atau laporan keuangan bisa di Excel, atau kita untuk mempresentasikan sesuatu itu bisa di PowerPoint. Nah, itu juga bisa. Taruhnya di mana sih, Kak? Nah, taruhnya itu ada di atas meja. Nah, yang keempat ini dari peralatan kantor.
Nah, yang keempat itu dari peralatan kantor, yaitu ada lemari arsip. Nah, gunanya apa sih? Nah, biasanya kan itu kita di dalam kantor itu kayak ada ordner atau apa. Nah, itu butuh untuk pengarsipan dokumen. Nah, itu biasa ditaruh di lemari arsip. Nah, taruhnya di mana sih, Kak? Sesuai. Biasanya ada beberapa lemari arsip yang ada untuk berdiri di satu ruangan tersebut, kayak misalkan ada di bagian pelayanan. Untuk kayak misalkan pajak ada di bagian pelayanan, untuk arsip untuk pelayanan itu sendiri. Nah, itu ada biasanya ada lemari arsipnya khusus pelayanan yang emang biasanya ditaruh di situ yang dokumen yang masih aktif. Nah, dokumen yang masih kayak misalkan kurang yang sudah jarang digunakan tuh apa gitu, taruh di gudang. Dan itu ada lemari arsip banyak banget, dan itu isinya dokumen-dokumen semua. Nah, yang kelima itu ada telepon. Nah, di video sebelumnya saya sudah mempresentasikan cara penggunaan telepon seperti apa. Nah, biasanya tuh telepon itu tempatnya di mana? Tempatnya ada di atas meja. Nah, di atas meja biasanya dalam satu ruang, ada beberapa kantor yang telepon itu tersedia hanya satu di satu seksi. Nah, contohnya di pajak, di bagian pelayanan juga ada. Jadi satu seksi pelayanan itu hanya ada satu telepon. Nah, ada di bagian kepala seksi, ada di satu telepon lagi di bagian kepala seksi. Nah, itu biasanya seperti itu. Enggak setiap perusahaan memiliki stafnya itu mempunyai satu telepon, itu enggak. Nah, yang keenam itu ada mesin fax. Nah, mesin fax tuh biasanya itu digunakan untuk kayak mengirim suatu dokumen. Nah, itu kan ada kode faxnya juga kan. Nah, biasanya taruhnya di mana, Kak? Taruhnya ada di meja biasanya. Nah, selanjutnya yang ke nomor 7 itu ada mesin printer. Nah, printer itu gunanya banyak banget untuk mencetak dokumen atau mencetak surat gitu kan. Nah, nyambung juga dengan tinta printer tersebut ya, yang tadi materi yang tadi kita bahas sebelumnya. Selanjutnya yang ke-8 itu ada mesin fotokopi. Nah, fotokopi itu caranya lumayan banyak. Biasanya fotokopi apa dulu? Fotokopi hanya biasa fotokopi atau fotokopi bolak-balik, itu kan ada juga. Nah, menurut pengalaman saya di fotokopi biasa kita siapkan beberapa dokumen. Jadi ada dua caranya. Ada yang tinggal kita taruh di bagian atas secara berurutan, terus tinggal kita play doang. Tinggal kita pilih berapa lembar masing-masing, kayak misalnya satu, terus kita play. Nah, itu biasanya kita lanjut. Nah, tapi yang ada cara pakai yang kedua. Nah, cara pakai yang kedua itu biasanya kita kayak membuka kayak cup yang depannya dulu, yang atasnya dulu. Nah, kita tempelkan kertas dokumen yang ingin difotokopi, terus kita tutup, baru kita mencet play. Satu lembar tuh play. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk scanner juga gunanya yang ke-9 juga ada scanner. Scanner juga kegunaannya banyak banget untuk men-scan dokumen, biasanya untuk dijadikan bentuk kayak berbentuk JPEG atau apapun itu. Nah, biasanya tuh naruhnya itu ada di meja kantor. Nah, nomor 10 itu ada proyektor LCD. Nah, proyektor LCD ini biasanya ada itu di ruangan rapat, di meja rapat, kayak untuk bagian kayak di tempat bagian si moderatornya. Nah, itu cara pakainya itu tinggal kita buka lensanya, klik ini lensanya, kita hubungi dulu sama laptop kita. Nah, habis itu tinggal kita coba buka pingin play-nya doang, bisa nyala gitu biasanya, ataupun gangguan-gangguan lain saya juga kurang tahu kalau untuk. Nah, yang kedua itu ada perforator. Nah, perforator itu tuh apa sih? Nah, itu perforator tuh yang biasa kita dengar itu namanya itu pembolong kertas. Nah, cara pakainya itu seperti apa? Biasanya suatu dokumen itu kayak untuk biar sejajar, biar rapi, ditaruh di file bisnis kah atau di ordner kah. Nah, itu biasanya kita lipat dua dulu. Sisi satu, sisi dua tuh sejajar. Nah, ujungnya bagian bawah itu kita tandain dulu, bisa biar rapi, biar lurus. Nah, tinggal kita lubangi. Nah, kita masukkan ke yang itu, terus kita ceklek gitu. Nah, itu biasanya tuh udah ini, dan itu harus sejajar dulu, kita lihat dulu biar nanti ditaruh di ordner atau di file bisnis itu rapi gitu loh. Nah, yang ke-13 itu ada kalkulator biasanya itu digunakan untuk kayak akuntan atau
adalah staf keuangan. Nah biasanya itu cara pakainya itu apa? Gimana? Cara pakai itu gimana aja? Nah cara pakainya itu ya yang jumlah kita isi dulu, kita ketik dulu datanya, kayak misalkan jumlahnya berapa, entah itu mau ditambah atau dikali atau kali berapa persen atau dikurang atau bagaimana, itu sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah yang keempat itu ada ordner. Nah ordner itu tempatnya emang itu kegunaannya itu banyak banget, dan itu buat naruh ya seperti halnya file bisnis. Nah itu dia biasanya naruh dokumen yang emang biasanya masih aktif gitu, atau biasanya ordner itu memiliki kayak daya tampung yang lebih banyak dibandingin file bisnis. Nah ordner itu biasanya kan ada ceklekannya gitu kan, jadi kita kalau misalnya buka itu kita tinggal buka. Nah ada alatnya itu sendiri, kayak misalkan kita tinggal buka ceklekannya, terus tinggal kita taruh dokumen itu yang udah dibolongi sama perforator itu atau sebolong kertas. Nah itu udah kayak gitu baru kita tempelin, terus kita ceklek lagi biar kita kunci gitu, biar nggak amburadul, biar nggak kemana-mana. Nah yang ke-15 yaitu terakhir dari peralatan ini, yaitu mesin penghancur kertas. Nah gimana sih cara pakainya? Nah cara pakainya itu biasanya kita taruh dokumen dulu, dokumen apa kita pilih dulu nih, dokumen apa yang mau dihancurkan. Nah kita taruh di bagian atas, jadi kayak ada sela-sela gitu. Nah kita taruh bagian atas, terus kita mencet play, terus itu dia bakalan kayak turun otomatis gitu loh, untuk kayak untuk menghancurkan gitu. Kita mencet play, terus hancur dokumennya, terus kita tinggal off doang, itu bakalan berarti juga dokumen mesin penghancur kertas tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi